Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jumpa lagi bersama saya Lucian, tentunya masih di Putri Majapahit dengan edukasi sederhana namun menggigit. Ya sahabat-sahabatku semuanya, seperti yang kita lihat masih tentang polemik nasab. Walaupun saya tidak muncul terlalu sering atau jarang-jarang muncul, tetapi saya masih menyimak bagaimana perkembangan perjuangan kita tentang pelurusan nasab. Ya teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf karena suara saya serak ya guys, karena memang ada aktivitas lain di platform sebelah. Ya, kita lanjutkan tentang polemik nasab ya. Polemik nasab Ba'alwi telah bergulir bak bola salju sekitar 3 tahun lebih pemirsa. Ya, berawal di bulan September 2021 di podcast Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di channel beliaunya ya pemirsa. Beliau broadcast tentang batalnya nasab Ba'alwi yang dikemukakan dengan prolog bahasa Arab. Tak bisa dipungkiri bahwa polemik nasab Ba'alwi ini menjadi dilema tersendiri bagi klan Ba'alwi. Di antaranya adalah satu, jika polemik nasab ini terus bergulir dan dibiarkan, maka polemik nasab ini akan terus berkembang secara liar dan tidak terkendali. Dan tentunya menjadi natural broadcast di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yang mana ini menjadi siksaan bahkan hantaman keras bagi klan Ba'alwi. Karena pasti semakin banyak masyarakat pribumi yang paham akan kepalsuan nasab Ba'alwi. Sehingga hal tersebut menjadikan nasab Ba'alwi rungkat. Yang kedua, jika polemik nasab ini diselesaikan secara hukum pemerintahan, secara diskusi atau secara basul masail nasional, yang semisal dari produk hukum, hasil diskusi nasional atau basul masail nasional, atau keputusan basul masail, diputuskan bahwa nasab Ba'alwi bukan zuriyah dari Rasulullah SAW. Hal ini pun akan menjadi bumerang bagi eksistensi klan Ba'alwi dan akan semakin turun kepercayaan masyarakat terhadap klan Ba'alwi. Dan tentunya masyarakat pribumi akan semakin resisten, sehingga hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi klan Ba'alwi terhadap eksistensi mereka di bumi pertiwi ini. Dan yang ketiga adalah jika suatu misal ada produk hukum nasional, diskusi nasional, dan basul masail menetapkan bahwa Ba'alwi adalah keturunan atau zuriat Nabi Muhammad SAW, tapi itu tidak mungkin ya pemirsa. Ini juga akan menjadi permasalahan tersendiri. Pasti akan banyak kalangan ilmuwan dan masyarakat yang anti dengan Ba'alwi, yang pasti tidak setuju dan a priori terhadap keputusan tersebut. Karena keputusan tersebut melanggar pokok-pokok ilmiah dan akademisi. Pasti akan berdampak pada konflik sosial yang lebih besar. Artinya apapun fakta dan akhir dari polemik nasab ini tetap akan menjadi bumerang bagi klan Ba'alwi. Solusinya adalah Ba'alwi meminta maaf. Tetapi tidak mungkin sepertinya pemirsa, karena kan kaum Yahudi, apalagi Yahudi Askanesi, mereka tidak akan mungkin meminta maaf.
Yang ada mereka merasa diri paling benar di seluruh dunia, di seluruh jagat raya ini. Dan ciri-ciri klan Ba'alwi adalah mereka enggan bertobat dan enggan meminta maaf, karena mereka merasa paling mulia di muka bumi ini. Ya, semua keputusan ada di tangan kalian, Ba'alwi. Anda mau tenang, minta maaflah kepada masyarakat Indonesia. Selesai bukan? Ya pemirsa, itulah polemik nasab bagi klan Ba'alwi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.